memang harus diakui program Pak Prabowo ini kan lebih down to earth ya, bukan pada fisik ya atau pembangunan IKN. Karena program-program yang dinilai memberdayakan rakyat itu kan langsung dilakukan. Seperti yang saya sebutkan tadi, makan bergizi gratis, rumah rakyat, kesehatan gratis dan seterusnya. Itu mungkin dinilai jauh lebih efektif untuk kondisi bangsa saat ini. Karena misalnya IKN ini kan bukan soal simsalabim, pindah ke sana, Agustusan di sana, semua persoalan negara selesai. Enggak. Ini kan membutuhkan waktu yang tidak mudah. Mungkin butuh waktu 20-30 tahun yang akan datang, baru kemudian akan kelihatan oase bahwa disparitas ekonomi yang selama ini, pembangunan yang agak sedikit berjarak, mungkin akan perlahan kelihatan di IKN, andai ini diteruskan di masa-masa yang akan datang. Nah, sebenarnya bagi saya, secara prinsip, kalau memang betul kita ingin melihat bagaimana progres IKN, ya kementerian-kementerian, badan-badan terkait harus mulai hijrah ke sana. Rapat-rapatnya di sana, aktivitasnya di sana. Dan saya lihat para pejabat-pejabat publik di lingkaran istana pada suka seneng jogging-jogging tuh, kayaknya jogging di IKN oke juga tuh. Gitu. Ada vibe-vibe, iya kan? Ada vibe barunya. Hijau di mana-mana. Itu keren sekali buat posting ataupun Instagram kan oke itu. Betul. Sekaligus memprofiling diri untuk maju di 2009. Profilingnya adalah keberlanjutan gitu ya. Iya, benar. Itu menurut saya penting ya. Ketimbang apakah upacara itu di IKN Jadi atau upacara tidak. itu cuma simbol doang ya, bukan jadi satu-satunya satu-satunya hal untuk menilai apakah IKN berlanjut atau enggak gitu ya. Betul, yang penting upacara Agustusan itu hikmat. Pengalaman saya orang kampung, upacaranya itu kadang di tengah sawah panas-panasan. Tapi kita tegak lurus, Indonesia Raya nggak pernah salah. Beda dengan yang kemarin, bela presiden yang nyanyi salah-salah itu loh. Kan nggak penting bagi saya. Yang penting mau di sawah, mau di sungai. Yang penting hikmat dan tertib. Memperingati kemerdekaan kita yang ke-80. Itu prinsipnya. Yang penting merah putih di dadaku. Iya, betul. Nah, tapi kalau Mas Arif kayaknya kalau dari segi concern dengan IKN, lebih banyak Mas Wapres yang berkunjung ke IKN daripada betul, Pak Prabowo. betul. Pak Prabowo belum lagi ke sana ya, Mas? Belum. Jadi seingat saya pada akhir tahun lalu, Desember, itu Pak Basuki sebagai kepala otoritas sudah menyiapkan groundbreaking ke-9 kira-kira untuk Presiden Prabowo melakukan groundbreaking. Tapi tidak ada kabar. Selanjutnya Pak Basuki itu menyiapkan kembali groundbreaking yang ke-9 karena belum jadi untuk Presiden. Di awal tahun sekaligus ada beberapa peresmian rumah sakit dan lain-lain, hotel diantaranya itu. Tapi tidak terwujud sampai sekarang. Presiden tidak pernah ke sana. Nah, yang ke sana justru Wapres Gibran. Ya mungkin beliau juga pernah di awal tahun 2025 itu pernah merancang untuk kunjungan kerja ke IKN. Tapi persis pada hari itu nggak jadi. Saya dapat informasi katanya digunting. Nah, siapa yang menggunting atau dia menggunting sendiri, nggak jadi. Yang terrealisasi adalah 27-28 Mei kemarin. Jadi setelah kunjungan ke Bengkulu, itu juga kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba dia terbang ke sana, rutenya ke IKN, meninjau dari jalan tol seksi 5B sampai Istana Wapres, bahkan menginap loh, Mas. Nggak memilih hotel, meskipun di sana ada 2 hotel. Mas Wapres nggak nginep di hotel, tapi memilih rumah susun.